Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Putri Arindra, NPM 21043010219. Di sini saya akan menjelaskan 12 prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksud bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi. Meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, serta kontak mata bisa dimaknai dengan bentuk komunikasi oleh orang lain. Prinsip komunikasi yang ketiga adalah dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melanjutkan proses komunikasi, sesuai dengan pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, bisa terjadi tanpa merencanakan seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan. Atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa. Seperti dalam bentuk rapat atau seminar yang dilangsungkan secara resmi. Yang kelima adalah proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengiriman disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, dengan siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita sedang menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa kita balik kan. Nah, hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Prinsip komunikasi yang ketujuh adalah bersifat sistemik, artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistemik. Yang kedelapan, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budayanya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Dan yang kesembilan adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Yang ke-10 adalah komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis dan saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi yang dapat dihilangkan jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efektif sakit ini tidak akan langsung hilang. Untuk itu, proses komunikasi harus dilakukan dengan hati-hati oleh pelakunya. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah
Satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.